memuji nama Tuhan, kita angkat lagu pujian yang berjudul apa, Miss? Bapa, kau datang padamu. Baiklah anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah, kita akan mulai ibadah kita. Semuanya bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa kita. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, hadapkanlah wajah-Mu, berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Oke, adik-adik yang di rumah, sebelum kita melanjutkan ke dalam lagu sukacita kita semua bangkit berdiri. Kita angkat lagu pujian Bangkit Serukan Anak Yesus.
dia panggil nama saya. Kami persilahkan adik-adik kami untuk duduk kembali. Kita masuk ke dalam tita dan pengakuan iman rasuli. Sekarang tita pertama. Oke, kita sama-sama mengucapkan 1, 2, 3 ya. Tita pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Pengakuan iman rasuli 1, 2, 3 ya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya pada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi. Aku percaya pada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan ham, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Baiklah adik-adik, kita akan bernyanyi Jangan Pernah Menyerah. Selalu menyertai.
Baiklah adik-adik, sebelum kita mendengarkan isi bagian firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus, di mana hingga saat pagi hari ini Bapa, Engkau memberikan kami napas kehidupan. Bapa yang baik, kami tak luput dari dosa Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami agar berkat-Mu tidak terhalang atas dosa-dosa kami. Bapa, kami akan sebentar mendengarkan isi bagian firman-Mu. Kiranya Bapa datang dan hormatlah kami Tuhan Yesus Kristus, ampunilah kami Tuhan, agar firman-Mu ini Bapa menjadi pedoman hidup kami. Terpuji Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Baik adik-adik yang di rumah, mari kita buka Alkitab kita di Markus 12 ayat 30 sampai 31. Di sini Miss yang akan membacakannya. Pertama, tema kita adalah hukum yang terutama. Yang ayat 30 sampai 31, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Di sini kita udah tahu temanya adalah hukum yang terutama. Miss, maksudnya hukum itu apa? Kita ini hukum ini bukannya sebagai di sekolah ini misalnya dihukum karena apa, nggak buat PR, bukan sayang. Maksudnya Miss di sini di mana kita dituntut oleh Tuhan untuk melaksanakan sesuai dengan firman Tuhan. Kita di sini dibilang Tuhan, kasihilah sesamamu manusia. Berarti maksud mengasihi itu kita adalah kalau ada teman kita jahat sama kita itu jangan dibalas dengan kejahatan. Kalau misalnya contoh nih Miss, buat nih kesalahan teman kamu, dia bilang sama kamu, kamu ini jelek kali sih, kamu ini kok gitu sih sifatnya, kayak gitu kan. Kamu diam aja, diam dan bilang nggak boleh kayak seperti gitu. Tuhan nggak boleh tidak mengizinkan anak sekolah minggu yang mana fisiknya. Nggak boleh seperti itu temanku, gitu kan. Kata Tuhan sama kita sebagai manusia, kasihilah sesamamu manusia seperti Tuhan mengasihi kita adik-adik. Ada yang bilang, Miss, masa iya dia jahat kita harus diemin? Masa iya Miss dia jahat kita harus maafkan dia? Padahal dia udah menyakiti perasaan kita Miss. Iya, itulah kita sebagai manusia, saling mengasihi, saling memaafkan adik-adik. Karena Tuhan telah berfirman, kasihilah sesamamu manusia. Kalau Tuhan telah melihat kita, mengasihi kita sesama manusia, Tuhan sangat senang di surga. Kenapa kayak gitu Miss? Iya dong, kalau kita membalas kejahatan, mau apa? Mau apa kita sebagai manusia nih? Udah kita banyak dosa, kita lakukan lagi perbuatan yang dosa. Mau jadi apa kita anak manusia, anak Tuhan Yesus Kristus? Kalau kita semua melakukan kejahatan, membalas kejahatan lagi, Indonesia tak akan aman. Ya enggak? Kalau kita terus berantem, kalau kita terus bermusuhan sama teman-teman kita, wah ini enggak damai ya kan? Iya enggak damai. Di sini berarti enggak masuk dengan tema yang difirmankan oleh Tuhan. Enggak mengasihi adik-adik. Dan di sini dibilang sama Tuhan, kalau kamu mengasihi teman kamu, kamu akan menerima upahnya di surga. Miss, kayak mana sih kalau misalnya kita mengasihi, apa sih yang kita dapat hadiah? Hadiahnya adalah nanti kamu bakal dikasih Tuhan, di samping Tuhan, kamu bakal ditempatkan yang di surga yang aman, tentram, indah sekali katanya, seperti itu di surga ya dik ya. Miss juga pernah teman Miss jahat nih sama Miss nih. Dia Miss ini dikerjain nih sama teman Miss. Cuman Miss diam Nana dan nangis. Kenapa Miss nangis? Kenapa nggak Miss balas saja? Kan dia udah nangis kan Miss, kata kayak gitu kan? Nggak boleh.
Karena Tuhan juga di sini ada dibilang, kasihilah sesamamu manusia. Ada seperti juga kita mengasihi sama terlebih kedua orang tua kita. Kalau misalnya kita belum mengasihi kedua orang tua kita, sama aja kita gak berguna di mata Tuhan. Ya enggak? Iya adik-adik, kita gak berguna sebagai anak. Kalau kita gak menghormati kedua orang tua kita, kalau kita gak mengasihi kedua orang tua kita, sama aja bohong. Karena orang tualah yang bisa kita lihat. Kan kita gak bisa melihat Tuhan nih, tapi melalui kedua orang tua kita, kita bisa melihat Tuhan. Ya enggak? Iya adik-adik, kasihilah kedua orang tuamu, hormatilah kedua orang tuamu. Karena apa? Kalau misalnya adik-adik melakukan kesalahan sama orang tua, misalnya ini, nak, tolong dulu ya nak, sapu kalau di rumah itu nak, kata mama ini kan, mama bilang kayak gitu. Mama ini pun lalap laku, terus laku, kayak gitu kamu menjawab. Itulah, bilanglah sama si kakak itu atau abang itu, suruhlah dia nyapu, gitu. Kalau ibu kita yang menyuruh kita, berarti ibu lebih percaya sama kita. Senang dong adik-adik? Iya, seharus senang dik. Karena kamu diberi pekerjaan sama orang tua, berarti kamu bisa melaksanakannya dengan baik. Kalau kamu bisa enggak melawan sama orang tua, kamu selalu menaati kedua orang tua kamu, opamu adalah di surga adik-adikku. Iya, kalau sekalipun kita buat orang tua kita menangis, Tuhan itu sangatlah marah besar. Tuhan akan menghukum kamu. Kalau kamu membalas kejahatan sama orang tua kamu marahin orang tua kamu bilang, mama ini loh, terus aku yang disuruh-suruh, terus aku ini. Kalau misalnya mama di hadapan kita tuh memang mama kita baik, tersenyum, tapi di balik itu pasti dia menangis. Kenapa seperti itu? Ya orang tua kita tuh bilang, aku mengajari dia, mengasihi dia dari kecil supaya menjadi anak yang baik. Kenapa tiba dia sudah besar dia melawan sama aku Tuhan? Gitu. Mama pasti menangis adik-adik. Walaupun di depan kita itu mama kita itu tersenyum, tapi sebenarnya hati dia tersakiti adik-adik. Walaupun hanya percakapan kamu, perkataan kamu, tapi telah melukai hati kedua orang tua. Jika orang tua kamu udah kamu buat nangis, Tuhan sangatlah marah. Kalau kamu sudah melakukan itu, berarti Tuhan bukannya sebenarnya Tuhan gak mau lagi untuk mengasihi kamu, tapi Tuhan marah karena kamu udah jahat sama orang tua. Seharusnya kita sebagai anak bisa mengasihi orang tua. Karena apa? Doa orang tua adalah yang terbaik untuk anaknya. Karena doa orang tua, kita bisa menjadi anak yang baik, anak yang penurut, anak yang patuh akan firman Tuhan, dan menjadi anak sukses. Kalau kita selalu menghormati kedua orang tua kita, pasti masa depannya cerah. Amin. Iya adik-adikku sayang. Kalau kita selalu iya mak gitu kan, kamu laksanainlah apa yang diperintahkan orang tua. Membuat dia bahagia, buat dia tersenyum, buat dia bangga adik-adik. Anak sekolah minggu itu adalah anak yang baik. Anak sekolah minggu itu adalah untuk menghormati kedua orang tua. Iya, nggak ada anak sekolah minggu itu menjadi anak yang bandel. Nggak ada anak sekolah minggu menjadi anak yang membangkang. Arti membangkang itulah melawan dia. Asal disuruh orang tuanya dia nggak mau. Asal apa nanti dia nggak mau, gitu kan? Di sini
Tuhan telah berfirman, kasihilah sesamamu manusia. Karena itu adalah hukum yang terutama. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hidup kita, menjadi anak sekolah minggu yang lebih baik lagi, menjadi anak sukses akan kedua orang tua kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami telah mendengarkan isi bagian firman-Mu Bapa. Kira Bapa, firman-Mu ini Bapa menjadi pedoman bagi hidup kami Tuhan Yesus. Terutama Bapa buat kedua orang tua kami Tuhan. Berilah kedua orang tua kami Bapa kesehatan, panjang umur, dipelancarkanlah segala pekerjaannya. Lindungilah setiap langkah kakinya Bapa dan angkat segala penyakit dalam kedua orang tua kami Tuhan Yesus. Bapa, kami tak lupa dari dosa Bapa. Kiranya Bapa ampunilah dosa-dosa kami, agar berkat-Mu tidak terhalang atas dosa-dosa kami. Terpujilah Engkau Bapa dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom adik-adik. Baik adik-adik, untuk menyanyikan lagu ini kita harus gembira. Jangan lagunya gembira girang, tapi muka kita sedih. Nah, untuk itu mari kita angkat lagu pujian Hati yang Gembira. Anak-anak kami sekolah minggu, kita akan tutup ibadah kita. Semua kembali bangkit berdiri, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Engkaulah sumber segala berkat di dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami, agar senantiasa bersuka cita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat anak-anak kami sekolah minggu yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati.
Shalom.